أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tazkiyah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan lalu kita sudah ceritakan alasan Abraha untuk menghancurkan Ka'bah, yaitu dia punya alasan. Ada salah seorang dari orang Quraisy datang pada malam hari, mengendap-endap sembunyi-sembunyi masuk ke gereja Quraisy, kemudian buang hajat di sana. Maka dia murka, dia ingin menghancurkan Ka'bah, balas dendam. Padahal ini adalah cerita yang dibuat sendiri oleh Abraha supaya dia punya alasan untuk menghancurkan Ka'bah. Abraha menyiapkan pasukannya, pasukan bergajah. Orang Arab nggak kenal gajah, kenalnya itu unta. Yang dahsyatnya itu adalah binatang-binatang yang lain seperti kuda dan unta itu takut dengan gajah. Maka ketika pasukan Abraha berangkat dari Yaman, sepanjang perjalanan dari Yaman, lebih tepatnya kota Najran, dari Najran sampai nanti ke Taif, kemudian ke Mekah, tak ada yang bisa menghalangi Abraha. Ada beberapa suku Arab yang mencoba untuk menghalangi Abraha. Di tengah jalan mereka cegat. Kenapa? Mereka tahu bahwasanya Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Mereka tahu niatnya. Akhirnya ada pasukan-pasukan yang mencoba untuk menahan lajunya Abraha dan pasukannya. Tapi apa yang terjadi? Itu seluruh pasukan yang menghalangi Abraha itu kalah. Ya. Diinjak-injak oleh gajah atau onta-onta mereka, kuda-kuda yang mereka tunggangi itu lari tunggang langgang, ya, karena memang ya binatang-binatang ini takut dengan gajah. Gajah itu kan besar gitu ya, fisik. Sampailah Abraha ke kota Mekah. Ketika dia sampai di kota Mekah, dia buat kerusuhan, buat kerusakan. Dia jarah kekayaan kota Mekah. 3 hari dia menghalalkan kota Mekah. Dia bebaskan prajurit-prajuritnya untuk mengambil kekayaan kota Mekah. Maka di antara yang diambil oleh pasukan Abraha adalah binatang ternaknya milik Abu Talib, milik Abdul Muttalib, kakeknya baginda Rasulullah SAW. Jadi kejadian ini terjadi pada zamannya kakek baginda Rasulullah SAW, Abdul Muttalib. Kemudian setelah Abraha melakukan kerusuhan di kota Mekah, sebelum dia menghancurkan Ka'bah, dia ingin sekali ketemu dengan tokoh penduduk kota Mekah, tokoh Quraisy, yaitu Abdul Muttalib, kakek baginda Rasulullah SAW. Maka dia pun mengundang Abdul Muttalib untuk hadir di singgasana yang telah dia siapkan. Abraha kemana-mana membawa singgasananya supaya terlihat gagah. Begitulah para raja. Ketika Abdul Muttalib datang menghadap Abraha, itu Abraha langsung kaget. Masya Allah, aura wajah Abdul Muttalib ini memancarkan cahaya. Maka Abraha yang tadinya dia ponga, yang tadinya dia biasa merendahkan orang, tapi ketika dia melihat wajah Abdul Muttalib, dia langsung turun dari singgasananya, turun dari tempat duduk keistimewaannya. Biasanya ketika dia menyambut tamu, dia berada di atas, tamu di bawah. Kalau ini tidak, dia turun. Kemudian dia sambut Abdul Muttalib, kemudian dia duduk bersama dengan Abdul Muttalib, selevel, ya, satu level tuh. Dia tidak berani menunjukkan kegagahannya, karena di wajah Abdul Muttalib terpancar bibit kenabian. Dia akan melahirkan generasi calon nabi, ya, dari tulang sulbinya akan lahir seorang bibit nabi.
Maka Abraha pun bertanya kepada Abdul Muttalib. Setelah berbicara, kemudian Abdul Muttalib menjawab apa yang ditanyakan oleh Abdul Muttalib oleh Abraha. Akhirnya sampailah pertanyaan Abraha kepada Abdul Muttalib. Wahai Abraha, wahai Abdul Muttalib, apa yang kau inginkan dariku? Seperti orang yang ingin mengeksekusi korbannya, kemudian bertanya, adakah wasiat terakhirmu? Apa yang engkau inginkan sebelum engkau mati? Ya, begitulah yang ditanyakan oleh Abraha. Kemudian Abdul Muttalib meminta kepada Abraha sesuatu yang membuat Abraha nanti tidak lagi simpatik dengan Abdul Muttalib. Apa kata Abdul Muttalib? Wahai Abraha, engkau telah mengambil binatang ternakku, atau prajuritmu telah mengambil kekayaanku, binatang ternakku. Ada 200 ekor binatang ternakku yang engkau ambil. Begitu juga binatang-binatang ternak atau kekayaan milik penduduk kota Mekah, tolong itu dikembalikan. Kemudian apa kata Abraha? Itu saja? Iya, itu saja. Karena urusanku adalah menjaga kekayaanku dan menjaga kekayaan penduduk kota Mekah. Abraha dia nggak dapat lawan. Dia kira Abdul Muttalib akan mengatakan, saya akan mempertahankan Ka'bah, saya akan mempertahankan kota Mekah ini sampai titik darah penghabisan. Itu yang diinginkan oleh Abraha, ada lawan begitu. Rupanya Abdul Muttalib menjawab hal yang remeh-temeh yang dimintanya. Maka setelah itu Abraha pun menghina Abdul Muttalib, merendahkan Abdul Muttalib dengan jawaban itu. Setelah dia puas merendahkan Abdul Muttalib, kemudian Abdul Muttalib mengatakan sesuatu kalimat yang membuat Abraha pucat. Apa kata Abdul Muttalib? Wahai Abraha, bolehkah saya bicara lagi? Silahkan, wahai Abdul Muttalib. Apa kata Abdul Muttalib? Wahai Abraha, inna hadzal bait Rabbun sayahmihi. Inna hadhil Ka'bah Rabbun sayahmiha. Wahai Abdul Muttalib, wahai Abraha, sesungguhnya Ka'bah ini, sesungguhnya rumah ini ada Tuhan yang memeliharanya, ada Tuhan yang menjaganya. Kalau engkau mau mencari lawan, lawanlah Tuhan itu. Kalau engkau ingin menghancurkan Ka'bah, itu bukan tanggung jawabku. Engkau harus berhadapan dengan Tuhan yang memiliki rumah ini, Tuhan yang menjaga rumah ini. Sedangkan tanggung jawabku adalah masyarakat itu. Silakan engkau berhadapan dengan Tuhan yang memiliki rumah ini. Tadinya Abraha, ya dia mengira lawannya adalah penduduk kota Mekah, orang Quraisy. Tiba-tiba dengan jawaban Abdul Muttalib ini, dia harus berhadapan dengan pasukan Allah Subhanahu wa taala. Dia harus berhadapan dengan pasukan langit. Ya, maka dia pun pucat, takut. Ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.